Kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan membahas soal sebenarnya bagaimana kemudian menghasilkan sebuah organisasi advokat dengan single bar. Apa susahnya di Indonesia ini dan bagaimana kemudian tantangan yang kemudian dihadapi hari ini dan di masa yang akan datang. Gue nggak sendiri, gue akan ngobrol ini dengan Bang Adi. Bang Adi gimana? Sehat? Sehat. Bang Adi ini kayak single bar nih diskusi yang nggak pernah berhenti ya. Nggak pernah selesai ya? Nggak pernah selesai ya, seru dan organisasi advokat ya ada aja gitu ya. Bahkan banyak advokat yang mungkin dia ikut di banyak organisasi gitu ya. Entah apa yang dicari dari itu, tapi pasti juga ada beberapa ya mungkin fenomena hukum yang kemudian timbul akhir-akhir ini ya. Soal misalnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan lain sebagainya gitu ya. Tapi apa sih pentingnya? Karena di negara lain kan juga multibar mungkin ada juga yang jalan gitu ya. Tapi Indonesia ini apa yang mendasari sehingga kemudian akhirnya dia single bar is a must katanya gitu ya. Ini perdebatan yang menurut saya seharusnya bisa selesai. Ya. Seharusnya bisa selesai kalau kita betul-betul paham tentang bagaimana implementasi yang seharusnya dari hak berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum. Gitu. Ini kan sebenarnya hak konstitusi yang paling sering dijadikan alasan bagi orang-orang untuk membentuk sebuah organisasi, gitu. Paling selalu dijadikan alasan. Nah, maksudnya ketika kita sebagai warga negara itu memang kan kita sebenarnya punya hak untuk berorganisasi. Bahasa di Undang-Undang Dasarnya itu adalah hak untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum. Dikatakan sebagai hak berorganisasi. Nah, problemnya adalah organisasi seperti apa yang kemudian bisa dibentuk dengan hak tersebut. Dan yang kedua pertanyaannya harusnya adalah apakah semua hak konstitusi sebagai hak asasi manusia itu dilaksanakan dengan tafsir kebebasan sebebas-bebasnya, ataukah ada rules-rulesnya? Ya. Kan maksud saya itu perdebatan tentang HAM yang sebenarnya klasik sih. Sebenarnya perdebatan HAM-nya ini klasik. Jadi diskursus HAM yang belum selesai sebenarnya sampai sekarang adalah apakah HAM itu adalah hak yang kemudian bisa dilaksanakan sebebas-bebasnya atau dia sebenarnya terbatas pelaksanaannya. Banyak orang yang kemudian bilang bahwa HAM itu terbatas oleh dirinya sendiri, terbatas oleh eksistensi hak yang lain gitu. Ya betul, tapi dalam bagaimanapun tidak ada kebebasan yang sebebas-bebasnya, khususnya dalam negara hukum. Nah, problemnya ketika persoalan ini kemudian kita kontekskan dalam profesi advokat, kita kan sebenarnya tidak bisa melihat advokat ini seperti ormas. Nggak bisa. Karena advokat sebagai profesi itu punya tanggung jawab yang besar kepada klien. Gitu. Di wilayah ini yang seharusnya menjadi pembeda. Pertanyaannya kemudian adalah pembedanya dalam hal apa? Pembedanya maksudnya begini. Profesi, cara untuk profesi itu bisa dilaksanakan dengan baik, dia harus dibentuk menjadi satu wadah organisasi. Tapi pertanyaannya kemudian adalah, apakah organisasi profesi harus kita samakan cara pandangnya dengan ormas? Kan gitu? Harusnya tidak. Kita mau bentuk 500 ormas yang memperjuangkan Pancasila misalnya, tidak ada persoalan. Karena tindakan mereka tidak punya efek kepada masyarakat, tidak punya efek langsung. Tapi kalau profesi yang kemudian bekerja untuk kepentingan orang secara langsung, gitu. Kalau dia banyak organisasi,
dia akan bermasalah pada persoalan bagaimana mempertanggungjawabkan anggotanya ketika terjadi kesalahan. Dan ini yang terjadi di dunia advokat. Sumpah. Jadi kalau saya melihat bahwa perdebatan apakah kita harus single bar atau multi bar, itu sebenarnya bukan perdebatan apakah saya punya hak untuk bentuk organisasi atau tidak. Perdebatannya bukan di situ. Kalau di organisasi advokat, perdebatannya adalah yang mana yang lebih memberikan jaminan kepada klien atau masyarakat. Dan ini yang terjadi sekarang. Ada berapa puluh itu organisasi advokat. Iya, sama kayak ID kan, kedokteran kan. Dia mencoba untuk menjaga gimana kalau kemudian terjadi malpraktek ya kan. Itu yang terjadi. Bayangkan apa ya? Advokat itu kan sebenarnya profesi yang baru akhir-akhir ini tuh dapat tempat di hati masyarakat, sumpah. Dulu advokat itu udah lah. Saya dulu itu waktu baru sarjana hukum kan. Dari Makassar kan. Kan ini orang-orang Sulawesi dari Indonesia Timur ke sana adalah kultur masyarakat yang berpikir bahwa husnul khotimahnya hidup itu ketika lu jadi PNS. Oh iya. Wow, berapapun gajimu, pokoknya kau jadi PNS. Gitu. Dan jujur saja di keluarga saya yang pertama kali jadi advokat. Saya 3 bersaudara, saya anak kedua gitu. Kakak saya dengan adik saya gitu menjalankan cara berpikir common masyarakat di sana lah gitu. Saya kerja dapat gaji. Pokoknya yang dimaksud kerja itu adalah kau punya kantor gitu. Punya kantor, punya dapat gaji bulanan gitu. Ya kalau bukan PNS ya BUMN lah gitu maksudnya gitu. Makanya semua orang berlomba-lomba jadi PNS atau ASN kalau saya enggak mau dari awal. Saya bilang saya mau jadi advokat gitu. Karena saya merantau ke Jakarta sendiri jadi advokat. Itu pandangan keluarga saya. Ya, ngapain sih dia di sana nganggur kali ya? Kerja di mana sih gitu? Advokat itu apa sih gitu maksudnya? Yang nipu-nipu orang di warung kopi kan atau bagaimana gitu, yang banyak bacot gitu. Itu stigma masyarakat tentang advokat. Baru akhir-akhir ini karena sudah banyak spotlight kasus-kasus hukum dan segala macam, baru masyarakat kemudian terbuka gitu. Oh advokat itu seperti ini, perannya advokat itu seperti ini gitu. Baru orang melirik, oh advokat ternyata bagus gitu dan segala macam. Tapi baru-barunya bagus, hancur lagi. Karena bayangkan kalau ada advokat yang nakal dengan sistem multibar, kita itu susah untuk memberikan dia punishment. Mendisiplinkan mereka. Waduh susah sekali, tinggal pindah organisasi bos. Iya betul. Ini salahnya negara ini di sini. Makanya untung saja saya harus berterima kasih kepada semua senior-senior Pradi yang memperjuangkan lahirnya putusan Tata Usaha Negara Jakarta yang meneguhkan eksistensi Pradi di situ. Saya berterima kasih sekali. Saya sebagai advokat muda saya harus berterima kasih kepada abang semua, itu respect paling besar karena bukan persoalan apa, tapi itu akan memudahkan kami. Akan memudahkan advokat-advokat bekerja. Jadi advokat-advokat itu fokus saja pada pengembangan profesionalisme dan kualitas, tidak usah pusing untuk memikirkan citra organisasi lagi. Citra organisasi atau citra profesi serahkan kepada organisasinya. Itu saya syukur sekali keluar putusan itu yang kemudian membatalkan SK pradi-pradi yang lain gitu. Saya syukur sekali. Dan itu yang kemudian akhirnya membuat potensi untuk single bar itu jadi makin kuat ya dengan putusan petun ini ya. Nah, inilah putusan yang benar maksud saya. Inilah yang seharusnya dilakukan dari dulu. Karena itu yang makanya saya bilang tadi bahwa kita tidak boleh memandang organisasi profesi advokat itu sama seperti ormas. Jadi kalau ormas itu tidak ada efeknya, bahwa tindakannya itu kemudian tidak punya efek langsung atau pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat,
Beda dengan profesi. Profesi ini bertanggung jawab langsung dengan masyarakat. Iya. Makanya aneh kalau ternyata cuman profesi advokat yang multibar di antara semua organisasi profesi yang ada di Indonesia gitu. Iya. Aneh gitu. Karena kita harus pastikan hulu hilirnya aman ya. Betul. Bagaimana proses penyaringan advokat-advokat baru, ya, menguji mereka, melakukan tindakan disiplin jika ada pelanggaran misalnya ya. Sehingga kemudian masyarakat tidak jadi korban, victim ya dari adanya malpraktek yang dilakukan para advokat. Dan jangan sampai kemudian muncul advokat yang tidak qualified tapi tiba-tiba dia bisa beracara menangani merekrut klien ya yang akhirnya menyebabkan timbul ketidakpastian hukum ya. Peradilan menjadi kacau dan lain sebagainya. Kita kan sama-sama orang hukum kan. Iya. Orang hukum itu tahu bahwa kita itu orang hukum, kita satu kelas kuliah pun kita masih berdebat loh. Iya. Gitu. Apalagi kita beda kampus. Iya. Kan gitu. Kalau di dunia advokat gitu, kita satu organisasi saja masih bisa berdebat. Apalagi kita beda standar masuk nih. Iya. Iya, benar. Berat. Iya. Kita beda standar masuk nih. Organisasi-organisasi lain nggak tahu lu ujian pakai apa, saya nggak tahu. Iya. Passing grade-nya bagaimana saya nggak tahu. Tapi yang penting, yang pasti apa? Banyaknya organisasi advokat mengindikasikan satu hal bahwa pasti terjadi perbedaan standar nih terhadap kualifikasi advokat karena semua punya indikator kualifikasinya masing-masing. Nah, pertanyaannya kemudian di masyarakat adalah masyarakat ini tidak punya indikator akhirnya mengukur. Dan masyarakat itu tidak mau tahu. Masyarakat tidak mau tahu. Kok pengacara saja, dia tidak mau tahu organisasimu apa gitu maksudnya. Jadi kita tuh banyak dapat efek negatif itu jujur saja karena malpraktek yang dilakukan oleh advokat-advokat yang ngaku advokat ini pas dicek database-nya di Peradi, oh ternyata bukan Peradi gitu. Aduh, agak berat. Betul. Cuman ngambil duit lari gitu. Iya. Ini sederhana ya, mungkin di podcast ini saja ini saya mau cerita gitu bahwa dilematisnya jasa profesi advokat itu sebenarnya yang paling dasar itu adalah pada penentuan fee, kan gitu. Iya. Itu paling dilematis itu kalau kita jadi jasa profesi advokat itu paling dilematis itu. Maksudnya dilematisnya kenapa? Karena fee ini beragam di orang-orang. Iya. Gitu. Ada yang paling kecil dan bahkan ada yang paling besar gitu. Kan gitu. Contoh misalnya, ini contoh gitu. Standar fee untuk menangani perceraian berapa sih? Tahu kan standar fee untuk menangani perceraian gitu. Beda-beda. Iya. Beda-beda. Di Jakarta beda dengan di Makassar misalnya. Di Jakarta mungkin beda dengan di Papua misalnya. Di Jakarta mungkin bisa orang ngambil perceraian 30 juta misalnya. Atau ada yang 50 juta. Ada yang 100 ada. Yang 100 juta juga ada. Iya. Maksudnya perceraian. Tergantung kliennya, apakah kliennya mampu bayar atau enggak. Iya. Tapi problemnya adalah kenapa saya bilang dilematis. Banyak praktek yang terjadi adalah orang-orang yang tidak tahu atau tidak profesional dalam menyusun fee ini tidak mempertimbangkan banyak aspek ketika dia ingin merumuskan fee-nya atau mengajukan fee-nya ke klien. Iya. Yang dia pikirkan cuman bagaimana caranya gue dapat duit dalam waktu cepat gitu. Iya. Padahal dia nggak tahu kos produksinya berapa, dia nggak bisa ngukur gitu. Akhirnya ketika kos produksinya di tengah jalan habis, ditinggal bos. Terus kliennya datang ke kita, saya ditinggal karena saya tidak selesai di advokat ini, duit saya sudah habis pak. Yang kayak gitu-gitu kan yang jadi masalah sebenarnya. Jadi advokat itu kan ya sebagai pengusaha juga, sehingga dia harusnya punya kemampuan dalam
arsiteki bagaimana proses produksi tadi yang disampaikan itu, karena ada banyak hal ya. Betul. Dia mau bikin law firm aja dia perlu pikirin kantornya gimana, Betul. timnya ada berapa, gajinya gimana. Saya aja itu bikin law firm, aduh. Saya bikin law firm itu jalan 3 tahun. Jadi saya kan 7 tahun magang, terus baru dari tahun ke-7 setelah selesai ikut-ikut sama orang capek gitu 7 tahun, akhirnya memutuskan untuk buka kantor sendiri gitu. Dan situ saya baru sadar bahwa ini bukan sekedar profesi menangani perkara, ini bagaimana membangun bisnis. Jadi kalau skema bisnisnya salah itu berefek pada penanganan perkara. Kalau penanganan perkaranya salah, berefek pada keadilan masyarakat. Susah loh itu. Susah. Tidak segampang itu, sumpah. Tidak segampang itu. Dilematis itu. Jadi ini adalah bisnis yang kemudian bukan membisnisi keadilan, bukan sebenarnya. Kita tidak membisnisi keadilan. Gitu. Tapi ketika ini menjadi pekerjaan, kita butuh faktor-faktor yang bisa menunjang produktivitas, kita butuh faktor-faktor yang bisa menunjang operasional gitu dan segala macam gitu. Makanya ada konsep fee, tapi dalam undang-undang advokat ini kan konsep fee ini tidak punya indikator. Hasil kesepakatan antara klien dengan lawyernya. Nah, lawyer dalam membangun kesepakatan ini yang beda-beda. Ada yang kesepakatannya punya standar. Kalau saya misalnya saya jelaskan bahwa penanganan perkara ini potensinya selesainya berapa lama gitu, saya gambarkan gitu. Kalau dia potensinya selesainya misalnya sampai 1 tahun misalnya, baru kita bisa tracing fee-nya itu per bulan bisa kena berapa dengan semua ongkos dan segala macam. Itulah struktur fee-nya gitu. Ada yang nembak, oh enggak gini, kasih aja gitu. Wah gila. Kayak supir tembak jadi, bukan lawyer. Bukan lawyer gitu maksudnya. Nah ini karena perbedaan kualitas itu tadi, betul. Perbedaan kualitas, dan kita masyarakat, jadi yang rugi itu sebenarnya masyarakat. Udah keluar duitnya, ketemu lawyer tidak bisa mempertanggungjawabkan ke organisasi advokat bilang, oh bukan anggota kami, wah. Betul. Jadi efeknya langsung sebenarnya. Jadi kembali lagi ini adalah soal bagaimana membangun kualitas advokat di Indonesia, karena tentu saja ya di tengah Indonesia yang melambung tinggi, kita nggak mungkin dong bicara pada konteks nasional aja. Tapi bagaimana kemudian advokat kita juga punya kemampuan dalam urusan internasional ya, apakah mereka yang datang ke negara kita atau sebaliknya, sehingga kualitas itu yang harus kita jaga. Jangan sampai kemudian kita jadi malu di mata internasional ya, di lingkungan advokat internasional. Karena kemarin juga kita di WLC Pradi juga sedang membangun bagaimana standar kita berkongres ya, konferensi. Ya, agar kemudian kita bisa juga dipertimbangkan dalam pergaulan advokat muda di internasional. Terima kasih banyak Bang Andi buat diskusinya. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.